Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan melakukan mosi debat yang berjudulkan dominasi tenaga kerja asing menghambat pencapaian pekerjaan layak bagi warga negara Indonesia. Di zaman sekarang, mencari pekerjaan itu bukanlah hal yang mudah, apalagi kalau ingin yang layak dan sesuai kemampuan. Banyak orang yang merasa sudah punya bekal pendidikan maupun skill, tapi tetap kesulitan mendapatkan pekerjaan. Salah satu hal yang sering menjadi bahan pembicaraan adalah banyaknya perusahaan di Indonesia yang justru lebih memilih tenaga asing. Hal ini sering menimbulkan pertanyaan, kenapa bukan tenaga lokal yang dijadikan utama? Fenomena ini tentu punya sisi positif dan negatif. Ada yang bilang tenaga kerja asing membawa keahlian khusus dan pengalaman yang dibutuhkan industri. Tapi di sisi lain, banyak juga yang merasa hal ini justru mempersempit kesempatan bagi pekerja lokal. Apalagi bagi lulusan baru atau masyarakat kecil yang masih butuh pekerjaan untuk bertahan hidup. Disinilah pentingnya kita membahas soal pekerjaan layak dan tantangan kewarganegaraan. Karena masalah ini bukan cuma soal ekonomi, tetapi juga soal masa depan bangsa dan keadilan sosial. Silakan memberikan argumennya. Baik, terima kasih untuk saudara Fasil dan saudara Vino. Untuk argumen pertama adalah tenaga kerja asing atau TKA mengurangi peluang kerja bagi tenaga atau warga kerja lokal. Dengan banyaknya tenaga kerja asing yang mengisi posisi di sektor manufaktur, kemudian pertambangan serta konstruksi, kesempatan kerja bagi tenaga lokal menjadi semakin terbatas. Ini memperparah angka pengangguran terutama di kalangan lulusan baru atau fresh graduate yang sebenarnya memiliki potensi dan siap bekerja. Argumen kedua, TKA kadang tidak sesuai dengan peraturan dan jabatan tertentu. Beberapa kasus menunjukkan bahwa TKA mengisi posisi yang sebenarnya tidak termasuk kategori keahlian khusus, dan ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan membuka celah bagi praktik yang merugikan tenaga kerja dalam negeri. Untuk argumen yang ketiga, yaitu dapat memicu konflik sosial dan kecemburuan masyarakat. Ketika warga lokal melihat banyaknya pekerja asing yang dikerjakan, apalagi dengan gaji yang tinggi, bisa menimbulkan rasa ketidakadilan dan konflik sosial. Ini menjadi ancaman bagi stabilitas nasional. Selanjutnya dari pihak kontra, silakan memberikan sambarannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk sambarannya, sebenarnya kehadiran tenaga kerja asing sendiri tidak serta-merta mengurangi peluang kerja tenaga kerja lokal. Justru tenaga kerja asing ini mengisi kekosongan yang tidak bisa diisi oleh tenaga kerja lokal. Lalu tenaga kerja asing sendiri juga memiliki keahlian yang mungkin bisa kita serap seperti teknologi dan juga ilmunya. Sehingga tenaga kerja asing sebenarnya memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia. Dengan kebijakan dan regulasi yang tepat, sebenarnya TKA dapat berkontribusi dan pada pembangunan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru, bukan bagi lapangan kerja yang sudah ada. Selanjutnya dari pihak pro, apakah ada tambahan? Terima kasih atas kesempatannya. Untuk dari kami memiliki sudut pandang bahwa masuknya tenaga kerja asing atau TKA secara masif mengurangi kesempatan kerja bagi warga tenaga lokal. Banyak sektor penting seperti manufaktur, pertambangan, serta konstruksi yang kini diisi oleh tenaga kerja asing atau TKA. Hal ini tentu mempersempit untuk ruang bagi tenaga kerja lokal atau warga lokal, terutama kepada lulusan baru atau fresh graduate yang sebenarnya memiliki suatu kemampuan serta potensi untuk siap bekerja. Dampaknya angka pengangguran akan semakin meningkat. Baik, terima kasih pihak pro. Silakan giliran pihak kontra memberikan sambahan dan closingan terhadap argumen tersebut. Kami menghargai pendapat dari pihak pro, namun kami memiliki pandangan yang berbeda. Kehadiran TKA bukanlah ancaman, melainkan peluang. Sebagai TKA datang untuk mengisi posisi yang memerlukan keahlian teknis tinggi yang belum banyak dimiliki oleh tenaga kerja lokal. Justru keberadaan mereka dapat menjadi sarana transfer ilmu dan teknologi. Lagi pula, jumlah TKA di Indonesia masih sangat kecil dibanding tenaga kerja nasional. Daripada menyalahkan TKA, seharusnya kita fokus pada peningkatan kualitas dan kompetensi SDM lokal agar kondisi yang bersaing di pasar bisa global.
Cukup untuk perdebatan poin 1. Selanjutnya untuk tim kontra, apakah ada sanggahan terhadap argumen tim pro yang lain? Tadi tim pro menyebutkan pada poin kedua yaitu TKA akan tidak sesuai dengan peraturan dan jabatan tertentu, tetapi kami tidak menyangkal bahwa pengawasan harus diperketat. Tapi tidak semua TKA juga melanggar aturan. Justru dalam banyak kasus, perusahaan telah melalui proses verifikasi dan izin resmi atau RPTKA. Kalau ada pelanggaran, solusinya bukan menolak TKA, tapi memperkuat regulasi dan sanksi. Menyalahkan semua TKA karena segelintir pelanggaran ada pendapatan yang tidak. Baik, terima kasih tim kontra. Kita lanjutkan dengan pendalaman argumen pihak pro. Silakan. Baik, terima kasih. Kami ingin menekankan bahwa pengisian jabatan oleh TKA yang tidak sesuai kategori keahlian merupakan bentuk ketidakadilan struktural. Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal etika dan kesempatan. Ketika posisi yang bisa diisi tenaga kerja lokal justru diberikan ke asing, kepercayaan publik terhadap sistem ketenagakerjaan nasional bisa runtuh. Silakan pihak kontra memberikan tambahan. Perlu dilihat juga dari sisi kebutuhan industri. Padahal perusahaan tidak sekedar mencari tenaga kerja, tapi juga mencari efisiensi, pengalaman kerja global, dan kemampuan bahasa atau budaya asing. Dalam kasus tertentu, meski posisi terlihat umum, tetapi butuh keterampilan spesifik yang belum tersedia secara luas di tenaga lokal. Penambahan mengapa TKA tetap penting. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari kedua pihak. Untuk mengakhiri debat pada sore hari ini, kedua pihak bisa saling berjabat tangan. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum